Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai jurnal khusus perusahaan dagang. Sebelumnya, perkenalan terlebih dahulu, nama saya Noviatur Ramadan Tias dengan 22803241031, kelas A angkatan 2022, pendidikan akuntansi. Nah, yang pertama, apa sih jurnal khusus itu? Jurnal khusus adalah jurnal yang dirancang secara khusus untuk mencatat transaksi yang sifatnya sama dan sering terjadi atau frekuensinya secara berulang-ulang dengan tujuan agar dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien. Terdapat beberapa perbedaan antara jurnal umum dan jurnal khusus. Perbedaan yang pertama yaitu terdapat pada jumlah kolomnya. Di jurnal khusus, jumlah kolomnya itu menyesuaikan pada kebutuhan kelompok transaksi. Jadi setiap jenis jurnal khusus itu memiliki jumlah kolom yang berbeda. Sedangkan di jurnal umum itu kolomnya tetap, yaitu terdiri dari 5 kolom. Yang kedua, pencatatan transaksi pada jurnal khusus dikelompokkan sesuai jenis transaksi, sedangkan pada jurnal umum itu dilakukan secara kronologis. Jadi, semua jenis transaksi itu dimasukkan dalam kolom yang sama secara kronologis berdasarkan tanggalnya. Perbedaan yang ketiga adalah ketika posting ke buku besar untuk jurnal khusus itu dilakukan secara periodik, biasanya pada akhir bulan. Sedangkan untuk jurnal umum, posting ke buku besar itu dilakukan setiap kali terjadi transaksi. Perbedaan yang terakhir adalah jurnal khusus itu biasanya digunakan oleh perusahaan yang jumlah transaksinya banyak dan transaksinya sering terjadi. Sedang jurnal umum itu biasanya digunakan oleh perusahaan yang jumlah transaksinya itu sedikit. Lalu, apa sih manfaat dibuatnya jurnal khusus? Terdapat beberapa manfaat dibuatnya jurnal khusus. Yang pertama, yaitu seluruh transaksi yang sifatnya sama itu dapat terdokumentasi menjadi satu jurnal, sehingga apabila ada kesalahan pencatatan, kesalahannya tersebut mudah untuk ditelusuri. Yang kedua, manfaatnya adalah perusahaan dapat mengetahui saldo piutang masing-masing pelanggan dan saldo utang kepada pemasok melalui kartu pembantu piutang dan kartu pembantu utang yang dibuat bersamaan dengan jurnal khusus. Jadi setiap membuat jurnal khusus, transaksi yang berpengaruh terhadap utang ataupun piutang itu akan dibuat buku pembantunya, sehingga memudahkan perusahaan untuk mengetahui saldo utang dan piutang. Yang ketiga, manfaatnya yaitu adalah memudahkan proses pemindah bukuan masing-masing saldo akhir dari jurnal khusus ke buku besar, karena biasanya setelah membuat jurnal khusus itu nanti ada rekapitulasi jurnal di bawahnya, sehingga bisa langsung diketahui saldo akhir pada masing-masing akun yang bisa langsung diposting ke buku besar. Terdapat beberapa jenis dari jurnal khusus. Yang pertama yaitu adalah jurnal penjualan atau sales journal, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang dagang atau barang lainnya secara kredit. Contohnya adalah transaksi penjualan barang dagangan secara kredit. Yang kedua yaitu jurnal pembelian atau purchase journal, yaitu untuk mencatat transaksi pembelian barang dagang atau aset lainnya seperti pembelian perlengkapan, peralatan, dan lain sebagainya secara kredit. Contohnya pembelian persediaan barang dagang secara kredit. Yang ketiga, ada jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal, yaitu untuk mencatat setiap transaksi penerimaan kas yang diterima perusahaan. Contohnya penjualan secara tunai, pelunasan piutang dari pelanggan, dan lain sebagainya.
Jenis yang selanjutnya ada jurnal pengeluaran kas atau cash disbursement journal, yaitu untuk mencatat setiap transaksi pengeluaran kas yang dilakukan oleh perusahaan. Contohnya pembayaran utang kepada pemasok atau kreditur, pembayaran gaji karyawan, pembayaran biaya listrik, air, dan telepon, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu ada jurnal memorial, yaitu untuk mencatat transaksi yang tidak dapat dikategorikan atau tidak dapat dicatat dalam jenis jurnal khusus lainnya. Contohnya retur penjualan dan retur pembelian. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh jurnal khusus. Pada tanggal 7 April 2022 dijual barang dagang kepada PT Arumika sebesar 100 unit kotak makan seharga Rp30.000 dengan syarat 2/10 N/30, nomor faktur 220, FOB shipping point dengan harga pokok penjualan kredit senilai Rp2.500.000. Bagaimana cara kita mencatatnya dalam jurnal? Nah, yang pertama kita harus menganalisis terlebih dahulu transaksi tersebut masuk ke dalam jurnal apa. Karena di dalam transaksi tersebut ada kata dijual barang dengan ada syaratnya serta nomor faktur, maka kita bisa menganalisis jurnal ini masuk ke dalam jurnal penjualan. Bentuk jurnal penjualan adalah sebagai berikut. Nah, pertama kita masuk ke tanggal, ditulis April 2022, lalu nomor bukti, deskripsinya, lalu kita masuk ke dalamnya, ada piutang dagang 3 juta rupiah, lalu ada harga pokok penjualan 2.500.000 rupiah, kreditnya ada penjualan 3 juta rupiah, dan persediaan barang dagang 2.500.000 rupiah. Sehingga balance-nya, debit dan kreditnya menjadi 5.500.000 rupiah. Contoh jurnal khusus yang selanjutnya yaitu pada tanggal 21 Maret 2019, PT Radisia mendapat pelunasan piutang dari PT Hardia sebesar Rp2.500.000 dengan memperoleh potongan sebesar 2%. Nah, dari transaksi tersebut kita dapat menganalisis bahwa PT Radisia itu mendapat pelunasan piutang, artinya mendapatkan kas. Kalau mendapatkan kas berarti kita menulisnya, mencatatnya di dalam jurnal penerimaan kas. Nah, bentuk jurnal penerimaan kas adalah sebagai berikut. Pertama, kita menuliskan tanggalnya terlebih dahulu, 21 Maret 2019. Lalu deskripsinya yaitu dari pelanggan PT Hardia. Lalu sebelum mengisi posisi debit dan kredit, kita perlu menghitung besarnya kas yang diterima oleh PT Radisia karena adanya potongan, yaitu sebesar Rp2.500.000 dikali 2%, sehingga kasnya menjadi Rp2.450.000, potongan penjualan Rp50.000, dan kreditnya piutang usaha Rp2.500.000. Sehingga balance-nya yaitu sisi debit dan sisi kredit sama-sama Rp2.500.000. Nah, itulah pemaparan mengenai jurnal khusus perusahaan dagang, mulai dari pengertiannya, perbedaannya dengan jurnal umum, manfaatnya, jenis-jenisnya, dan contoh cara mencatat dalam jurnal khusus. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.